warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat-sahabat radiografer yang super? Senang sekali saya Mas Hari Ali dapat kembali menjumpai Anda di channel yang kita cintai. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang fluoroscopic imaging ya. Buat sahabat-sahabat radiografer yang sudah cukup lama berkecimpung di dunia radiologi, mungkin kosakata fluoroskopi bukan hal yang asing ya. Namun memang harus diakui tidak semua rumah sakit memiliki fasilitas ini. Oleh karena itu, mari kita coba simak ada apa dan seperti apa, bagaimana tentang fluoroskopi itu. Buat sahabat-sahabat yang baru menemukan channel ini, belum subscribe, silakan Anda subscribe dulu, kemudian tekan tombol loncengnya. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, kita mulai dari pengertian fluoroskopi ya. Jadi fluoroskopi ini merupakan prosedur pencitraan yang memungkinkan gambaran yang dihasilkan sinar X dapat ditampilkan secara real time ya. Jadi bisa dilihat secara langsung saat itu dengan resolusi temporal yang tinggi sehingga gambarannya sangat jelas, hampir saja sangat bisa mewakili kondisi aslinya. Jadi tidak ada manipulasi sama sekali. Apa yang ada di dalam tubuh itu pula yang terlihat di dalam monitor. Nah, fluoroskopi ini digunakan untuk memvisualisasikan gerakan cairan dan struktur internal dari tubuh pasien. Jadi apa yang ada di dalam tubuhnya itu bisa ditunjukkan nanti melalui layar monitor, sehingga dalam hal ini dokter ahli radiologi dapat melihat gambar secara langsung ya, memonitor di televisi. Dan kaitannya dengan ini, semua proses pemeriksaan bisa direkord ya, bisa direkam. Pada umumnya fluoroskopi digunakan untuk mengamati saluran pencernaan, baik itu serial gastrointestinal anal atas ya, bagian atas barium swallow kita biasa mengenalnya, maupun serial gastrointestinal bawah atau biasa disebut dengan pemeriksaan barium enema, atau juga kata lainnya adalah colon inlock. Nah, fluoroskopi ini digunakan untuk memonitor fungsi organ dan memandu prosedur intervensi. Nah, ini biasanya pada dokter ahli bedah tulang ketika melakukan tindakan pemasangan alat misalnya. Apakah alatnya sudah ditempatkan dengan tepat, itu nanti bisa dilihat di monitor melalui alat yang disebut fluoroskopi ini gitu ya. Dan juga bisa memandu misalnya pada pemeriksaan DSA, digital subtraction angiography ya, ada stent yang dimasukkan, maka bisa memandu apakah stent ini sudah sesuai di pembuluh darah yang dimaksud atau tidak. Itulah beberapa kegunaan dari fluoroskopi. Dulu pada awal-awal ditemukannya fluoroskopi, jenisnya sangat sederhana bentuknya ya, maksudnya Anda bisa lihat di layar monitor ini beberapa hal yang sempat didokumentasikan. Jadi semacam teropong gitu ya, itu ada foto-fotonya, Anda bisa saksikan. Jadi teropong tersebut atau alat fluoroskopinya ditempelkan ke objek yang mau diperiksa. Kemudian mata dokter ahli radiologi atau teknologis gitu ya, atau radiografer, matanya ditempelkan di teropong tersebut gitu. Itu zaman dulu ya, di masa awal-awal pertama kali ada fluoroskopi. Unit fluoroskopi konvensional atau pertama kali ditemukan itu oleh Thomas Edison. Nah ya, Thomas Edison itu ditemukan pada tahun 1896. Tentu saja masih sangat sederhana ya, seperti dicontohkan pada gambar ya. Nah, di layar monitor itu merupakan pesawat fluoroskopi yang diproduksi oleh perusahaan Agilent Electric Cleveland, Ohio pada tahun 1926 ya. Itu adalah semacam karikaturnya, dan berikut adalah contoh gambar visualisasi aslinya. Kira-kira sesederhana inilah jenis atau bentuk dari fluoroskopi konvensional di zaman awal-awal ya, ketika belum lama fluoroskopi ini ditemukan.
Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sebelum tahun 1950 fluoroskopi dilakukan di ruang yang gelap. Kemudian dokter ahli radiologi melihat secara samar-samar dari hasil skintilasi dari sebuah layar fluoroscan yang tebal. Dan dokter ahli radiologi biasanya mengenakan kacamata hitam sebagai langkah untuk beradaptasi pada ruang yang gelap itu, gitu ya. Dan gambarnya nggak jernih, nggak sejelas seperti zaman sekarang. Jadi cuman samar-samar saja. Namun demikian, itu pun sudah sangat membantu, ya. Nah, pada layar monitor yang dilingkari itu merupakan fluoroskopinya, ya, fluorosnya, ya. Bisa kita lihat tadi. Dan fluoroskopi model lama, dokter radiologi akan mendapatkan dosis exposure yang tinggi. Kenapa? Karena berhadapan langsung dengan berkas utama dari sinar X. Jadi si dokter ahli radiologi itu berdampingan langsung, sehingga dosis exposure-nya benar-benar banyak, ya, yang terpapar di dokternya. Pada unit konvensional fluoroskopi ini bentuknya sangat sederhana sekali. Jadi ada sumber radiasi X-ray, itu tabung yang ada di bawah meja pemeriksaan, memancarkan berkas radiasi, kemudian menembus objek, lalu ditangkap oleh alat fluoroskopi yang terdiri dari beberapa elemen. Anda bisa lihat mulai dari lead glass, kemudian fluoroscan screen, ada spot film slot, dan scatter grid, ya. Nah, gambaran utuhnya seperti ini kira-kira konvensional dari fixed fluoro itu, ya. Jadi X-ray sebagai sumber radiasi ada di bawah meja pemeriksaan, kemudian menembus ke objek, gitu ya, ke pasien, lalu ditangkap oleh image intensifier. Nah, image intensifier ini kemudian melanjutkan ke TV kamera, ya. Baru kemudian dari TV kamera disambungkan lagi ke TV monitor. Nah, melalui TV monitor inilah dokter ahli radiologi memantau, ya, jalannya pemeriksaan. Nah, sebenarnya antara yang konvensional dengan yang digital fluoroskopi ini hampir sama. Yang membedakan adalah aktivitas setelah dari image intensifier kemudian ke TV monitor, gitu ya, TV kamera, CCTV. Nah, dari situ kemudian ada alat konversi yang namanya ADC. Nah, ADC adalah analog to digital converter, ya. Jadi dari data yang semula analog kemudian dirubah menjadi digital. Nah, ini pada yang dilingkari warna merah itu ADC, inilah alat pengkonversinya sehingga kemudian menjadi digital. Nah, dari data yang telah berubah digital ini kemudian masuk ke konsol. Nah, di layar itulah yang merupakan tempat di mana para operator, radiografer, dan dokter ahli radiologi kemudian mengolah datanya. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, sistem fluoroskopi modern menggunakan image intensifier sebagaimana yang tadi sudah dijelaskan, yang kemudian disambungkan atau dihubungkan ke sistem CCTV atau closed circuit television, ya. Dan image intensifier ini telah mengalami banyak perubahan, dalam arti banyak kemajuan teknologi dalam beberapa tahun terakhir ini, ya. Ini adalah contoh gambar dari image intensifier. Image intensifier telah meningkat dalam ukuran daripada awal pertama kali ada yang diameternya cuma 15 cm atau sama dengan 6 inci. Sekarang sudah memiliki diameter hingga 40 cm atau 16 inci. Bahkan kemudian seperti tadi disampaikan juga mengalami transformasi digital, ya, yang kemudian ditambahkan alat ADC tadi, analog to digital converter. Nah, sahabat-sahabat radiografer, semua komponen dari fluoroskopi hampir seperti yang ada di monitor. Mari kita saksikan bersama-sama. Yang jelas pertama adalah mesti ada X-ray generator, ya. Kemudian muncullah tabung X-ray sebagai sumber radiasi dan penggunaannya dibatasi. Kemudian ada kolimator, kemudian ada filtrasi, kemudian menembus ke meja pemeriksaan, table, ya, tempat pasien berposisi, ya. Di atasnya table dari pasien. Kemudian di atasnya lagi sebelum masuk ke image intensifier itu ada grid, ya. Setelah
grid, baru image intensifier, lalu ada optical coupling, dan selanjutnya adalah video kamera. Nah, dari video kamera kemudian baru menuju ke monitor. Secara prinsip komponen-komponen dari alat yang disebut dengan fluoroskopi seperti yang tadi sudah kita uraikan ya. Nah, komponen utama dari rangkaian pencitraan yang membedakan fluoroskopi dari radiografi yang biasa itu pada unsur image intensifier-nya. Jadi kalau nggak ada image intensifier-nya maka hampir radiografi biasa. Kemudian karena ada image intensifier ini, maka kemudian berubah ya namanya jadi fluoroskopi. Dua-duanya bisa memiliki makna yang sama dalam arti dia bisa berfungsi radiografi plus bisa untuk fluoroskopi. Nah, sobat-sobat radiografer yang baik hatinya, image intensifier itu apa sih? Nah, adalah perangkat elektronik yang kompleks yang menerima berkas sinarik, kemudian berkas tadi diubah menjadi cahaya. Nah, cahayanya kemudian ditingkatkan intensitasnya, gitu ya. Itulah gunanya dari image intensifier. Nah, komponen image intensifier itu ada 4. Pertama ada input screen, kemudian ada fotokatoda, selanjutnya ada beberapa elektroda gitu ya, dan selanjutnya adalah output screen. Nah, tentang pembahasan mengenai image intensifier secara komprehensif nanti akan saya buatkan video tersendiri sebagai pembahasan supaya lebih lengkap dan kita memiliki pemahaman yang utuh. Ini sementara sebagai pengenalan awal terlebih dahulu. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, teknologi fluoroskopi memiliki kemampuan untuk bisa diputar hingga sampai 180 derajat. Nah, bisa Anda lihat di layar monitor bagaimana meja pemeriksaan bisa bergoyang gitu ya. Itu nanti sehingga memudahkan ketika pasien kita posisikan sesuai kebutuhan objek yang mau kita ambil. Bisa Anda lihat juga termasuk bisa bergerak dari kanan ke kiri ya, atau ke depan ke belakang. Ini sangat fleksibilitas. Itulah kemajuan-kemajuan, perubahan-perubahan dari teknologi fluoroskopi saat ini. Yang mungkin perlu untuk kita waspadai adalah bahwa paparan dosis kulit pasien maksud saya, atau insurance skin exposure (ESE) gitu ya, itu akan lebih tinggi bila image intensifier terlalu jauh jaraknya dari pasien. Nah, kita perhatikan, sebutlah misalnya ini merupakan gambar A ya, yang ada di layar monitor bisa Anda lihat. Yang di atas itu adalah image intensifier yang warnanya hitam ya. Nah, image intensifier terhadap pasien jaraknya agak jauh. Nah, semakin jauh jaraknya maka berdampak kepada paparan dosis kulit dari pasien akan semakin tinggi. Bukan cuma itu, termasuk juga dosis paparan petugasnya atau dokter ahli radiologinya yang melakukan pemeriksaan. Anda bisa lihat berkas warna-warna merah itu bayangannya sampai ke muka wajah dari dokter ahli radiologi, sementara di bagian wajah tidak ada shielding, tidak ada alat proteksi radiasi gitu ya, dan kecenderungannya lebih sensitif ya. Oleh karena itu maka sebaiknya teman-teman lihat di gambar sebelahnya, sebut saja misalnya gambar B. Nah, antara image intensifier dengan pasien yang kita periksa harus semakin rapat semakin baik ya, tentu dengan dijalin komunikasi. Misalnya, Bapak bagaimana, apakah Bapak terasa sakit, tertekan gitu ya, terus dijalin komunikasi. Kalau pasiennya memang bisa ngomong, kalau tidak kita bisa melihat dari ekspresi si pasien tersebut gitu ya, apakah dia merasa kesakitan atau tidak. Yang jelas kita harus pintar-pintar membaca body language dari si pasien. Kenapa? Karena semakin dekat image intensifiernya maka paparannya semakin kecil. Nah, sahabat-sahabat radiografer, sekarang kita akan melihat mengenai perbedaan antara tabung X-ray
yang merupakan sumber radiasi yang posisinya ada di atas meja pemeriksaan dan yang di bawah meja pemeriksaan. Yang bagus yang mana? Nah, kita lihat misalnya yang gambar nomor 1. Yang kita lingkari itu merupakan tabung sinar X ya, sebagai source atau sebagai sumber radiasi. Ketika tabung radiasinya, X-ray-nya ada di atas, maka yang warna pink itu menunjukkan dari radiasi paparannya, persebarannya membentuk letter U, ya, membentuk letter U, dan itu mengenai hampir bagian atas dari tubuh petugas atau dokter ahli radiologi. Anda bisa perhatikan itu. Sementara seperti tadi sudah dijelaskan, di bagian atas fisik kita, tubuh kita lebih sensitif terhadap radiasi dan cenderung pengamanannya hanya sampai pada gonad seal ya. Sementara di wajah dan kepala tidak ada alat proteksinya kecuali mata ya, mungkin kalau ada pakai goggle. Nah, berbeda dengan gambar nomor 2 yang tube-nya atau sumber radiasinya ada di bawah ya. Maka persebaran atau paparan radiasinya hanya mengenai ekstremitas. Antara ekstremitas dengan organ yang di atas, yang daerah kepala, itu lebih sensitif yang di atas. Nah, ini sebagai penjelas secara ilmiahnya bisa Anda perhatikan tabung yang ada di bawah, yang ada di gambar A itu, yang warna biru itu adalah bentuk dari berkas paparan scatter ya, hamburan dari radiasi. Itu mengenai bagian tubuh dari dokter ahli radiologi atau teknologisnya atau petugasnya. Namun di daerah situ ada lead apron ya, ada pakai apron ya, pakai proteksi. Maka Anda bisa lihat yang di bagian atas dosis rata-rata tanpa apronnya lebih sedikit dibandingkan dengan yang gambar B ya, yang sinar X-nya ada di atas. Maka dosis rata-rata yang tidak menggunakan lead apron itu akan lebih besar, dan ini tentu lebih bahaya. Oleh karena itu kami merekomendasikan dan menyarankan kepada sahabat-sahabat radiologi, radiografer yang akan melakukan pengadaan alat, maka benar-benar harus perhitungkan sedapat mungkin untuk alat fluoroskopi ini kita cari yang tabungnya atau sumber radiasinya berada di bawah meja pemeriksaan. Nah, teman saya yang mendalami di dunia fisika radiasi mengistilahkan kalau tabungnya ada di atas itu seperti shower gitu. Jadi seolah-olah petugas radiasinya atau dokter ahli radiologi atau radiografernya seperti sedang mandi radiasi. Kira-kira logikanya seperti itu. Ketika tabung X-ray-nya ada di atas. Oleh karena itu sebaiknya itu dihindari. Yang kita rekomendasikan adalah yang sumber radiasinya atau tabung X-ray-nya ada di bawah. Nah, Anda bisa perhatikan yang ada di gambar. Jadi gambar A yang kita rekomendasikan, gambar B sejauh mungkin, sebaik mungkin kita hindari ya. Nah, sahabat-sahabat radiografer, karena fluoroskopi ini menggunakan radiasi, maka kita harus melakukan tindakan proteksi. Namun, kita juga harus hati-hati dalam arti menggunakan alat proteksinya harus benar ya. Pada layar monitor itu ada dokter yang menggunakan baju apron, baju proteksi, tetapi karena penggunaannya salah maka menjadi tidak bermanfaat. Baju apron, lead apron yang sedianya bertujuan untuk memproteksi apabila ada paparan radiasi sehingga tetap mengenai si petugas karena baju apronnya ada di belakangnya. Nah, sahabat-sahabat radiografer, prinsip dari untuk mereduksi radiasi ada 3. Ini sudah sangat lazim, mungkin teman-teman juga sudah tahu. Ini untuk refresh ya, untuk menyegarkan, mengingatkan kembali. Pertama adalah waktunya singkat gitu, semakin singkat semakin bagus. Kemudian kedua adalah jarak, distance, jadi jaraknya antara sumber radiasi dengan kita yang mengoperasikan sejauh mungkin, sedapat kita bisa melakukan tindakan. Kemudian yang ketiga adalah shielding ya, shielding dalam arti barrier
yaitu penghalang, kemudian ada device sebagai pengaman atau baju proteksi yang melekat kepada tubuh kita. Nah, persisnya seperti apa? Nah, kita lihat detail yang ada di lapangan. Sahabat-sahabat radiografer bisa lihat adalah penting, important to keep the shirt tie in place. Jadi apa? Rambai-rambai yang ada yang merupakan proteksi itu sebaiknya jangan sampai lepas dari tempatnya, jangan bergeser ya, sehingga tetap di tempat itu untuk mengamankan kita ya. Jadi shirt tie itu yang rambai-rambai itu. Nah, itu adalah berisi bahan yang setara dengan plumbum atau PB. Ini sebagai alat proteksi. Nah, itu penting untuk tidak digeser-geser supaya tetap di situ. Nah, selain itu kita menggunakan protective split apron atau baju proteksi apron proteksi. Selain itu juga harus menggunakan thyroid shield ya. Itu yang minimalis karena sebenarnya harusnya dilengkapi juga dengan Google ya atau kacamata timbal. Nah, ini adalah contoh dari lid apron atau baju apron proteksi ya. Yang warna pink atau merah muda ini, orange ya, cenderung orange. Ini namanya single apron. Yang dimaksud single adalah hanya bagian depannya saja yang benar-benar tertutup rapat sebagai baju proteksi. Kenapa? Karena yang bagian belakangnya itu masih ada yang kosong, ada celah ya, ada celah. Nah, berbeda dengan yang warna biru. Kalau warna biru bagian depannya double, dari kanan ditumpuk ke kiri gitu ya. Ini udah double depannya. Kemudian di bagian belakang dari yang warna biru ini pun tertutup rapat. Makanya disebut dengan double apron. Double apron ya. Tentang kesetaraannya di pojok bagian bawah biasanya nanti ada keterangannya. Bila Anda ingin tahu berkaitan dengan proteksi radiasi, silakan Anda scroll di channel ini. Ada yang judulnya khusus membahas tentang proteksi radiasi. Silakan Anda buka, Anda pelajari lebih lanjut. Sahabat-sahabat radiografer yang baik hatinya, selain baju apron, seperti tadi sudah kita jelaskan, juga dilengkapi dengan apa ini namanya? Thyroid shield ya. Ini ada dua contoh dari gambar. Cara pemakaiannya tinggal direkatkan ya, bagian belakangnya ada perekatnya, tinggal ditempelkan sehingga tiroid kita menjadi aman ya, tertutupi oleh alat itu. Selain itu juga ada sarung tangan rubber protection. Nah, ini juga sarung tangan timbal ya, jadi aman untuk proteksi. Termasuk yang satunya lagi adalah Google kacamata timbal. Nah, kita harus disiplin menggunakan alat ini untuk keamanan kita sebagai petugas yang terus berinteraksi dengan radiasi. Demikianlah pemaparan singkat tentang fluoroskopi imaging. Terima kasih atas perhatian. Update tentang ilmu radiologi, silahkan subscribe, kemudian tekan tombol channelnya, sehingga apabila ada informasi terbaru dari channel ini, Anda akan kami informasikan. Kita jumpa di edisi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.